Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yesi Marsanda dengan NPM 237555034. Kelas 5A, Program Studi Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini, pada video ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang, jasa, beban, dan persediaan. Lanjut saja, definisi belanja. Belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja adanya belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam tahun anggaran berjalan. Nah, untuk belanja daerah sendiri diukur pada saat koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja tersebut dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran. Nah, untuk belanja ini diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja ini dikelompokkan menjadi 3 menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, yang dimana adanya belanja operasi, belanja moda, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi tersendiri itu adanya belanja pegawai, belanja barang, hibah, subsidi, dan bantuan sosial. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Hal ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Beban, yakni beban non-operasional dan beban luar biasa. Beban non-operasional cirinya yang beban sifatnya tidak rutin, misalnya defisit penjualan aset non-operasional. Dan untuk beban luar biasa ini, yakni yang dimana untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang dimana kejadian luar biasa ini tidak diharapkan terjadinya pada periode berjalan, dan yang kejadiannya di luar kendali pemerintah. Klasifikasi beban. Beban diklasifikasi menjadi 2 bagian, beban operasi dan beban transfer. Beban operasi yakni beban pegawai, beban barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan utang, dan beban lain-lain. Kemudian beban transfer yakni beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapat lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yang dimana saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian terjadinya operasional pemerintah, yang dimana saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Kemudian yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang dimana pada saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Di sini dalam video dan PPT saya tertera mengenai pencatatan beban, yang dimana jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintah daerah. Nah, berikut contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU di SKPD. Nah, di sini ada kode akunnya. Untuk di SKPD sendiri itu adanya double entry yang dimana
beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Dan untuk contoh pencatatan jurnal, mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme LS di SKPD, yang dimana hanya mencatat satu kali saja, seperti beban pada RK PPKD. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang ataupun perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh dari persediaan itu tersendiri yaitu persediaan ATK, persediaan benda, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi, dan lain-lainnya yang menjadi persediaan. Untuk persediaan ini diakui pada saat persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai dengan biaya standar. Dan persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian. Di sini saya terterain contoh transaksi yang dimana pembayaran belanja barang ATK sebesar 5 juta kepada PT Medika Sejahtera mekanisme LS. Pembukuan SKPD yang dimana jurnal LRA-nya belanja barang pada perubahan SAL. Dan untuk jurnal LO-nya itu beban barang pada RK PPKD. Dan untuk pembukuan PPKD-nya sendiri hanya terdapat di jurnal laporan operasional saja, yakni RK SKPD pada kas daerah. Contoh terakhir untuk persediaan. Pada akhir tahun 2024, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 4 juta. Nah, bagaimana jurnal di LO-nya? Nah, jurnal di LO-nya adalah persediaan pada beban persediaan. Sisa dari 10 juta dikurang 4 juta, yakni 6 juta. Kemudian, pada akhir tahun 2024, persediaan yang tersisa 15 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya 20 juta. Nah, ini yang dimana lebih tinggi dari contoh sebelumnya. Jadi, untuk jurnal LO-nya ini, beban persediaan pada persediaan sebesar 5 juta. Itulah penjelasan mengenai akuntansi belanja barang, jasa, beban, dan persediaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.